Salam semangat buat semua para pelajar SMA dimanapun berada. Adapun materi pembelajaran kita pada kesempatan ini adalah kita akan membahas mengenai bagaimana terjadinya pemantulan sempurna. Baik, pembelajaran ini akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan dengan serius. Kita akan mengawali materi pembelajaran kita mengenai pemantulan sempurna dengan memperhatikan dua pertanyaan ringan yang berikut ini. Yang pertama adalah mengapa berlian tampak berkilauan ketika cahaya jatuh pada permukaannya. Yang kedua, mengapa pada saat terik matahari jalan raya yang beraspal itu tampak seperti tergenang air. Nah, kedua gejala fisika ini disebabkan karena cahaya yang mengenai berlian dan cahaya yang mengenai jalan raya itu mengalami pemantulan sempurna. Nah, selanjutnya kita akan memperhatikan bagaimana syarat terjadinya pemantulan sempurna. Ada dua syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah cahaya datang dari medium lebih rapat ke medium kurang rapat, atau dengan kata lain, indeks bias medium pertama harus lebih besar dari indeks bias medium kedua. Atau bisa kita tuliskan N1 lebih besar daripada N2. Kemudian syarat yang kedua adalah sudut datang harus lebih besar daripada sudut kritis. Misalnya, jika sudut datang adalah I dan sudut kritis adalah IK, maka pemantulan sempurna terjadi jika I lebih besar daripada IK. Yang berikut ini adalah contoh dari beberapa medium yang memiliki indeks bias masing-masing. Ini ada 7 kita buat sebagai contoh. Yang pertama adalah udara. Indeks biasnya 1,00, kemudian S 1,31, dan yang nomor 7 adalah intan, memiliki indeks bias 2,42. Dari contoh medium ini, maka pemantulan sempurna dapat terjadi misalnya dari air menuju es, atau dari air menuju udara. Atau contoh yang lain, dari garam dapur menuju air, atau dari garam dapur menuju gliserol, dan lain sebagainya. Artinya bahwa pemantulan sempurna terjadi jika indeks bias datangnya sinar itu lebih besar dibandingkan dengan indeks bias tujuan daripada sinar tersebut. Yang berikutnya adalah kita akan memperhatikan bagaimana proses terjadinya pemantulan sempurna. Kita perhatikan gambar yang berikut ini. Mediumnya kita ambil medium udara dan kaca. Ini kita misalkan adalah sumber cahaya. Kemudian garis horizontal ini kita sebut sebagai bidang batas antara udara dengan kaca. Baik, kita perhatikan bagian yang pertama ya. Ketika sudut datang sama dengan 0, maka sudut bias juga sama dengan 0. Kita perhatikan sinar yang pertama berikut ini. Ketika sinar datang dengan sudut 0, artinya sudut 0 bahwa sinar itu diarahkan tegak lurus terhadap bidang batas udara kaca. Maka sinar ini tidak akan dibelokkan ke medium udara, tetapi hanya diteruskan begitu saja. Kemudian yang berikutnya, ketika sudut datang sama dengan E, maka sinar akan dibiaskan ke medium udara dengan sudut bias sama dengan R. Kita perhatikan sinar yang kedua berikut ini. Ini adalah sinar yang kedua diarahkan dengan sudut sebesar I. Kita perhatikan untuk mengukur sudut I itu haruslah terhadap garis normal. Di mana garis normal itu adalah garis yang tegak lurus dengan bidang batas. Di sini kita buat simbol N yang menyatakan garis normal. Maka ketika sinar ini didatangkan dengan sudut datang sebesar I, maka sinar ini akan dibiaskan atau dibelokkan pada medium udara. Ini sinarnya telah dibelokkan dengan sudut bias. Kita perhatikan sudut bias juga diukur terhadap garis normal. Kemudian yang berikutnya adalah jika sudut sinar datang diperbesar, I sama dengan theta, maka sinar akan dibiaskan sejajar dengan permukaan kaca atau sudut bias 90 derajat. Kita perhatikan sinar yang ketiga berikut ini. Ini sudut datangnya
ini sudah kita perbesar ya, sudah kita perbesar. Misalkan I-nya sekarang sudah sebesar theta. Maka sinar ini akan mengalami pembiasan yang sejajar dengan permukaan kaca. Artinya sudut bias yang kita ukur terhadap garis normal itu sama dengan 90 derajat. Di mana sudut datang sebesar theta yang menghasilkan sudut bias 90 derajat, inilah yang disebut dengan sudut kritis yang disingkat dengan IK. Kemudian yang berikutnya, jika sudut diperbesar lagi sampai melebihi sudut kritis theta, sinar tidak lagi dibiaskan, melainkan dipantulkan secara sempurna. Dengan kata lain, seluruh sinar akan kembali ke medium kaca. Kita perhatikan sinar yang terakhir atau sinar yang keempat. Ketika sudut sinar itu sudah lebih besar daripada sudut kritis theta, maka sinar ini tidak akan mengalami pembiasan, tetapi akan mengalami pemantulan sempurna. Kita perhatikan di sini. Maka sinar itu akan dikembalikan ke medium asalnya. Dalam hal ini dikembalikan ke medium kaca. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Salam inspirasi 70.